Waduh, bahaya nih guys. Kalau sampai pemberitaan ini benar bahwa wakil presiden terpilih terciduk di PIK menggunakan narkobes, saya kira ini adalah akhir perjalanan dari Pak Mul dan juga keluarganya yang haus terhadap kekuasaan. Dan tidak hanya itu, kabar lain yang cukup menghebohkan juga terkait dengan Pak Mul dan juga si Bungsu. Saya kira terjerat kasus di mana si Bungsu terjerat gratifikasi dan juga Pak Mul kasus tanah. Dan hal ini membuat hakim kaget karena munculnya nama Pak Mul di persidangan. Untuk itu, tanpa berlama-lama dan tanpa memunculkan rasa bosan dari sahabat-sahabat, langsung saja kita simak videonya dan silahkan sahabat-sahabat komentari persoalan kasus-kasus yang dihadapi oleh Pak Mul dan keluarganya. Miss Julid. Anaknya Mulyono mah bebas. Anaknya ya Pak kan? Mul. Mau pakai narkobes kek, mau pakai narkoboy kek, mau apa bebas. Nanti ujung-ujungnya berobat ke Singapura, ya kan? Punya duit nggak apa-apa, lu mau pakai mau apa bebas. Bebas. Ya kan? Namanya lu, selagi lu masih menjadi anaknya Mulyono, bebas. Ya kan? Ntar lagi kan lu menjabat tuh yang tinggi, lu bebas gitu. Nanti di kantornya ada mobil-mobilan, ya kan? Habis pakai narkoboy, habis itu pakai main mobil-mobilan. Biasanya orang pemakai sukanya main kayak gitu-gituan. Pasti di kantornya nanti banyak tuh mobil-mobilan, banyak main-mainan. Tujuannya untuk apa? Habis make kan bengong itu, main mobil-mobilan. Rata-rata kan begitu. Pemakai narkoboy, ya kan? Habis make pikiran melayang, mata melotot. Jadinya kerjaannya apa? Main mobil-mobilan. Ya kan? Kemarin kan lagi rame-rame tuh main pakai di PIK itu. Nggak apa-apa selagi lu anaknya Mulyono bebas. Ya kan? Masalahnya Bapak Mulyono kan bandar narkoboy. Jadi tinggal ngambil-ngambil. Oke? Oke. Bebasin dah. Bebas. Sebelum lu metong. Lu make sampai lu metong bebas. Aku mendukung. Salam waras. Aha, julid lo Pak, jangan memfitnah-fitnah. Hei Mbak, bukan fitnah. Lihat, KPK akan periksa Kaisang Pangarep. Mana berani terkait KPK? dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Nah, sebagai warga negara, kita berhak mempertanyakan perilaku yang koruptif oleh para pejabat atau penyelenggara negara. Dan terbukti ini KPK akan memeriksa. Karena itu gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian. Pemberian itu nggak boleh, ya. Itu dilarang oleh undang-undang. Nah, ini kan nggak etis. Lagi ada Indonesia tidak baik-baik saja, tapi mereka menggunakan pesawat pribadi yang nilainya puluhan miliar. Puluhan miliar. Orang harta kekayaan seorang pejabat yang sudah bertahun-tahun menjadi pejabat aja nggak sampai segitu. Dia menggunakan sekali pakai puluhan miliar. Itu kan tidak baik dan tidak etis dan tidak mendidik bagi bangsa dan rakyat kita yang sedang tidak baik-baik saja. Yang beginian masih lu bela-bela. Ya, terima kasih. Jadi pertama, kami datang KPK karena melihat fenomena putra presiden yang hidup mewah dengan menggunakan pesawat jet privat dari Jakarta ke Amerika dengan harga yang kalau sewakan harganya miliaran rupiah ya, bahkan kurang lebih 10 miliar.
Tentu saja sangat gaya mengerikan. mewah putra presiden ini mengundang banyak pertanyaan. Lalu kami datang ke KPK untuk meminta pada KPK agar laporan kami yang 2,5 tahun lalu itu diungkap, karena terkonfirmasi bahwa dugaan kuat pada waktu itu tentang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, gratifikasi dan lain-lain itu diantaranya terkonfirmasi dengan peristiwa gaya hidup mewah ini. Kira-kira fakta yang begitu banyak itu dari mana? Dengan kemudian KPK juga sebetulnya pernah beberapa bulan lalu itu menelusuri seorang keluarga yang sudah kepala bea cukai, yang anaknya dan istrinya gaya hidupnya mewah. Gara-gara gaya hidup mewah itu kemudian ditelusuri hartanya, lalu kemudian terbukti bahwa ada gratifikasi sampai sekian tahun begitu dengan harta yang miliaran itu. Lalu divonis 10 tahun. Itu sudah dimulai dari gaya hidup mewah keluarganya. Nah ini gaya hidup mewah yang tertonton secara mudah oleh putra presiden. Jadi KPK tidak boleh tebang pilih dong melihat situasi itu. KPK mesti menegakkan hukum sebagaimana perintah undang-undang. Saya kira itu. Nggak usah berharap sama hukum kita, guys. Sudah tahu lah ya endingnya kayak mana. Aku cuma mau nengok respon Singapura aja sih. Saya juga ragu nih. Singapura kira-kira apa nggak ya sama Amerika soal gratifikasi nih. Orang-orang tuh nggak tahu ya kebanyakan arti gratifikasi. Aku baru tahu sih. Oh, jadi nggak boleh. Pantesan kemarin tuh pas acara apa itu ya, Pak Mulyono itu mau dikasih hadiah sama Vincent atau Desta itu sepeda, katanya nggak boleh dikasih gara-gara itu takutnya gratifikasi. Jadi gitu ya. Iya, Singapura kira-kira gimana ya ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 28 Agustus Jokowi disebut di pengadilan. 2024, hari Rabu. Tadi sore kita sudah melaksanakan sidang terakhir kesaksian turut tergugat. Ternyata di sidang tadi ada kejadian yang sangat lucu sekali dan membuat mata dari hakim terbelalak karena ada nama Jokowi yang disebut oleh saksi penggugat waktu ke rumah saksi turut tergugat, yang ngomong bahwa jangankan kamu, Jokowi juga saya tidak takut. Sangat ngeri sekali pernyataan itu. Itu fakta persidangan ya, bukan dimain-main, karena orang yang berbicara itu di bawah sumpah. Dan jadi takut saya mendengarnya. Mungkin hakim juga takut mendengar saksi dari penggugat itu, karena sudah nyebut nama Jokowi juga tidak takut dia melawannya. Itu terjadi di Pengadilan Negeri Sungaliat, Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat juga terjadi di Pulau Kabai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tanah hasil program Nawacita Presiden Joko Widodo yang sudah dijanjikan akan diberikan kepada masyarakat, tiba-tiba ditarik kembali sertifikatnya, dan kemudian tanah tersebut berubah menjadi industri dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, juga ada Pulau Lailai yang ruang hidupnya berpotensi hilang karena proyek reklamasi. Dan ada kelompok petani Punden Rejo di Pati yang tanahnya diambil oleh mafia tanah. Dan sekarang mereka kehilangan tanah milik mereka. Termasuk contoh kasus yang terjadi pada warga Dago Elos dan pada kasus dari Lampung. Ada juga komunitas adat dari Batur, Bali yang harus tergusur dari tanah ulayatnya atas nama investasi pariwisata. Ini hanyalah sebagian saja dari banyaknya kasus perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Kasus perampasan ruang secara masif juga terjadi di sekitar wilayah pembangunan ibu kota Nusantara. Warga dari Desa Sepaku, Kalimantan Timur menyampaikan bahwa kini daerahnya menjadi langganan banjir akibat resapan air yang semakin berkurang. Selain itu, tanah leluhur mereka dirampas untuk pembangunan dan ditambah lagi dengan adanya pembangunan bandara di sekitar lokasi tersebut.
Pembangunan IKN tidak hanya merampas ruang hidup, tapi juga menghilangkan sumber kehidupan warga. Tingginya kasus perampasan ruang dalam 10 tahun terakhir ini berkelindahan dengan tingginya kasus kriminalisasi pada pejuang dan pembela HAM. Apalagi jika kita berbicara tentang ruang lingkup yang dirusak karena pembabatan hutan secara liar dan pembangunan industri ekstraktif yang ugal-ugalan. Di wilayah Sulawesi Tenggara, Torobolu, warga yang berprofesi sebagai nelayan mulai sulit mendapatkan ikan karena airnya tercemar. Bahkan air minum untuk dikonsumsi warga pun tercemar. Pasalnya ada tambang nikel di sana. Warga yang menolak kemudian diintimidasi dan dikriminalisasi. Hal serupa juga terjadi di desa Pantani, Halmahera Utara yang terancam tergusur, juga tercemar karena adanya operasi perusahaan tambang nikel dari PT IWIP. Selain nikel, juga ada warga dari kaki Gunung Gede yang terancam lingkungannya karena adanya perencanaan dari PT Geopatra Dayamas untuk mengekstraksi panas bumi Gunung Gede, Pangrango sebagai energi geometer. Pengunjung Mahkamah Rakyat yang saya yakin selalu semangat untuk berjuang. Yap, ini wajib sih ditonton oleh kaum 58% agar tersadarkan dari kebodohannya. Dan sangat mengerikan apa yang terjadi di negeri ini. Begitu besar daya rusak Pak Mul yang dilakukan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Dan saya kira sudah saatnya semua dikembalikan untuk bagaimana agar bisa menormalkan kembali. Kita berharap penegak hukum betul-betul netral dan betul-betul bisa bekerja sesuai yang semestinya. Kalaupun memang baik itu Gibran, Pak Mul maupun Kaisang terjerat kasus yang sesuai pemberitaan yang beredar di media sosial, saya kira kita berharap bahwa penegak hukum harus betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi sumpahnya. Jangan tebang pilih, kalaupun bersalah ya tetap dihukum, sekalipun itu presiden. Apalagi Pak Presiden ini, Pak Jokowi, sudah ada namanya di persidangan, dan mudah-mudahan bisa diusut sampai tuntas, sampai selesai dan mendapatkan apa yang menjadi kelakuannya selama ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang sahab. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.